seluas 10 hektar, di mana kita nanti akan melakukan kegiatan menanam dengan metode teknik konservasi tanah dan air dan agroforestry. Kita lihat di sini tanahnya kondisinya curam, sehingga kita perlu melakukan kegiatan konservasi tanah dan air berupa terasering. Nah, hari ini Bapak Presiden nanti akan menanam bersama sekitar 700 masyarakat, akan menanam tanaman macadamia nut. Hai guys, selamat siang, selamat menjelang sore. Saya Sony Suharso, staf khusus Menteri. Hari ini kami ada di sekitar Danau Toba bersama Bapak Sinambela yang memiliki lahan yang ditanami macadamia yang ditanam oleh Bapak Presiden. Betul, Pak. Pada tahun 2021. Apa kabar Pak? Pak Sinambela, sehat-sehat Pak? Sehat, Pak. Nah, ini pohonnya ya Pak ya? Pohon Macadamia. Tahun berapa Pak? 2021. 2021. Ini ditanam Presiden. Betul. Di lahan Bapak. Di lahan saya. Gimana Pak perasaannya? Bangga sekali. Bangga sekali. Bangga. Terus apa lagi? Ya kalau ini berhasil nanti akan saya paketkan sama Bapak Presiden. Langsung disampaikan ke Bapak Presiden. Iya. Karena Bapak belum sempat foto sama beliau waktu itu ya. Belum, Pak. Belum sempat foto ya. Oke, sekarang Pak kita ceritakan kenapa Bapak berminat untuk menanam ini, Pak? Itu sebenarnya itu dari kementerian, Pak. Dari Kementerian KLHK, dari BPDAS. Ya. Terus Datang survei ke desa Simangulampe, ini Simangulampe, desa Simangulampe, supaya masyarakat digiatkan untuk menanam dan menghijaukan sekitar pinggiran danau. Tapi Toba. fungsinya tahu nggak Pak? Fungsinya untuk ini apa? Kalau awalnya fungsinya untuk menahan air Danau Toba supaya tetap Jernih, tetap jernih. bagus, tidak tercemari oleh tanah yang dari sini. Itu fungsi utama. Oke, yang kedua? Karena belum ada hasilnya, saya nggak tahu katanya mahal ini, Pak. Katanya buahnya bisa mahal. Bisa mahal, Bener katanya. sekali Pak. Kalau sudah buah, Kalau sudah konon nih kalau mentahnya aja itu 1 kilo 350.000. Buah mentahnya saja. Kalau sudah matang, 1 onnya 90.000. 1 onnya. Tadi Bapak, tadi ada teman saya udah saya liatin tadi. Iya, iya. Nah, kalau 1 kilo berarti 900.000. 900.000. Kira-kira gimana Pak kalau itu? Wah, saya nanti jadi besar hati nih. Iya Jadi betul, bangga betul saya. memotivasi Bapak untuk segera menanam lebih banyak gitu. Iya kan saya rawat terus, Pak. Dirawat terus. Nah, ini dipupuk pakai apa? Pakai pupuk awalnya pupuk Kandang. kandang. Oke, kandang ya. Oke, jadi sekali aja tapi dirawat terus kan? Dirawat terus. Ini sudah berapa meter Pak kira-kira Pak? 3 meter ada? 3 meter. Selama 3 meter lebih. 2 tahun lebih. Oke, nah terus bagaimana teman-teman Bapak di sini sekitar sini tetap juga pengen juga nanam ini atau Pengen sekali. pengen sekali ya? Pengen sekali. Jadi perlu ditambah bibit lagi. Kalau dikasih sama kementerian, ya pasti Oh kita dikasih terima. nanti saya Pak Taufik sudah Kita siap terima. itu. Berapa biji lagi? Kurang berapa lagi kira-kira? 1.000? 2.000? Ya saya rasa kalau lahan di sini membutuhkan lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Pak Taufik lebih dari 1.000 untuk lahan di sekitar sini supaya lebih banyak lagi yang mau menanam. Iya. Oke, harapan Bapak apa harapan Bapak kepada Kementerian, kepala balai ya, kemudian KLHK, bahkan Pak Presiden yang sudah menanam, apa harapan Bapak apa? Saya hanya bisa ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Karena ini sudah di depan mata ya. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Iya. Mudah-mudahan ini cepat berhasil. Oke, Katanya 2 tahun lagi ini berbuah. berbuah. Nah, kemudian nanti bisa dijual. Bisa dijual. Ya, Bapak bisa lihat di Tokopedia atau di Shopee, di Google gitu ya. Iya. Itu harganya kelihatan semua di situ, Pak. Bahkan menjual bibitnya pun bisa. Nah, nanti kita udah buah, kita semai, nanti minta diajarkan Bapak Kepala Balai, terus kita jadi kebun bibit rakyat untuk macadamia. Bisa ya, Bapak ya? Bisa kan? Nah, itu kan. Jadi itu nanti bisa menghasilkan juga, bisa dijual itu bibitnya. Satu bisa 150.000, yang 200.000 satu loh, yang udah tumbuh segini. Oh iya. Sekitar seginilah. Nah, kira-kira seperti itu. Mahal. Siap-siap. Nah, jadi kira-kira tambah semangat lagi ya. Semangat Terus sekali. ya. Oke. Selain itu harapan Bapak. Hai guys, pencinta macadamia dan teman-teman sekalian yang mencintai lingkungan hidup kita supaya kita lestari, pemerintah melalui Kementerian KLHK dan
Untuk di daerah namanya BPDAS, Kepala Balai. Saya hari ini saya sedang ada di Danau Toba, di Sumatera Utara. Bersama teman-teman saya, ada tenaga ahli Pak Joko, Pak Ari, Pak Yuli, Pak Taruna. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahmad Taufik Siregar sebagai Kepala Balai BPDAS LHK Wilayah Asahan Barumun. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak cerita dong, gimana sejarah macadamia di wilayah Anda ini yang meliputi 8 kabupaten. Berapa tadi? 18. 7 kabupaten. Karena saya lihat tadi di pinggir jalan ada yang liar, yang ada yang kita baru 2021. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, baik Bapak. Ini kan karena kondisi ekosistem Danau Toba kita yang masih memiliki lahan yang kritis dan perlu untuk difungsikan kembali, ekosistemnya diperbaiki kembali. Nah, kita melihat di sini kan ada keunikan tersendiri, Pak. Baik. Artinya kawasan Danau Toba kita itu memiliki volume tanah yang tipis, kemudian juga sering terjadi kebakaran juga. Longsor. Tadi kita lihat. Ya kan Pak. Kemudian kita kan butuh untuk mencari jenis tanaman yang cocok. Betul, yang sesuai dengan lahannya, kondisi lahan. Nah, kita melihat sebenarnya macadamia ini sudah tumbuh secara alamiah di hutan Danau Toba. Betul. Namun sayangnya kemarin begitu kita kaji, ternyata dia jenisnya buahnya belum bisa dikonsumsi, tidak bisa dikonsumsi. Bahkan beracun ya, saya dengar ya. Ada kandungan racunnya. Tapi sejarah bahwa ada macadamia itu belum tahu, sudah ada, tapi belum tahu siapa yang bawa, apakah Belanda atau Jepang atau siapa itu, nggak ada ya. Tapi sudah tumbuh secara alamiah di sekitar Danau Toba. Terus juga kami kita melihatnya bahwasanya jenis macadamia ini tahan terhadap kebakaran. Dia walaupun terbakar tapi dia tetap mampu untuk tumbuh dan bisa tumbuh di lahan-lahan seperti ini. Seperti marginal seperti ini. Jadi selain dia sebagai penahan kebakaran, juga sebagai penahan longsor dan sebagainya. Terus jadi cocok. Cocok Pak. Maka untuk itu kemarin kita mencari alternatif jenis macadamia tapi yang bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat. Kemarin ketemulah jenis macadamia yang dari Australia. Sama, tapi ini buahnya bisa dikonsumsi dan mahal harganya. Betul. Saya ada contoh sebenarnya. Saya itu kemarin dikirim dari Malang karena teman-teman sudah di sana kemarin. Nah, ini buahnya. Benar Nah, sekali, ini konon ini dijualnya 1 on itu 90.000. Jadi 1 kilo sekitar 900 sampai 1 kilo. Ini buahnya ini. Gitu ya. Nanti Pak Sinambela kita ngobrol, tapi intinya masyarakat kita akan lebih sejahtera dengan menanam macadamia. Gitu ya Pak Taufik ya. Bagaimana antusiasme masyarakat kita, terutama para petani dalam menanam macadamia? Makanya kemarin Pak Carat, setelah kita ketemu komoditinya, 2019 mulai ada pencanangan untuk pemulihan ekosistem melalui macadamia. Yang didukung oleh Pemda, Pak Bupati di 7 kabupaten kota, dan juga Pak Gubernur, juga ada Pak Menko. Bentuk dukungan mereka itu apa? Bentuk dukungan mereka itu untuk mengembangkan macadamia di wilayahnya. Tidak bibitnya dari kita. Bibit dari kita, nanti di lahan masyarakat akan ditanam. Jadi bibitnya dari KLHK, tapi masalah di masyarakat, sehingga Gubernur, Bupati mendukung untuk ditanam itu. Nah, salah satunya wujudnya dari sinilah Pak. Makanya di sini kan Kabupaten membahas, kemudian kita laksanakan program yang namanya UPSA, ya di lahan milik masyarakat dengan tanaman macadamia. Ini sekarang Pak yang kita lihat sekarang di sini. Jadi ini lahan lahan masyarakat. Nah, berapa ribu kemarin Pak yang ditanam? Dari mulai pencanangan kemarin kita sudah produksi sekitar hampir 500.000. 500.000 pohon. Dan ini sudah tersebar banyak di sekali ya. kota. Dari mulai 2019 kita produksi. Sudah ada yang bunga atau sudah ada yang nanti kita lihat Pak di beberapa lokasi sudah berbunga, termasuk di lokasi
persemaian kita buat bibit itu. Oh, sudah ada yang Yang kita bunga. tanam tahun 2019 sudah berbuah. 2019, 20, 21, 22, udah 4 tahun, hampir 5 Sudah tahun. berbuah, Pak. Sudah berbuah ya, oke. Nah, persoalannya setelah berbuah itu kan petani nanya, ini siapa yang nampung? Nah, ya, Pak. Itu gimana? Sudah ada ide atau gagasan dari Pak Kepala Balai? Ya, kalau kemarin kita berharapnya ada Off-taker? off-taker Oke. ya kita lah di Kementerian Dari kita ya, oke. atau dari BUMN kita BUMN yang menampung Ini, produk-produk Pak, macadamia. untuk macadamia Iya, untuk betul. pasar dari buah masyarakat nanti Pak. Betul, panennya. betul, betul. Jadi kita pikirkan juga itu ya Sudah supaya Pak, sudah naik ke sana. sampai ke sana ya, baik. Nah, kira-kira sampai target berapa? Kan tadi sudah 500.000. Iya, Pak. Nah, khusus di wilayah Pak Kepala Balai, Pak Taufik, kira-kira mau sampai berapa nih kira-kira? Ya sampai sekarang kita terus produksi terus Pak. Heeh. Produksi terus ya kan. Ya kalau sepanjang masih permintaan masyarakat Masih juga ada, tetap kita produksi terus. Jadi Pak. tiap tahun dianggarkan untuk Untuk pembibitan. pembuatan macadamia, Macadamia. bibit yang kita bagi nanti gratis ke masyarakat Nah. yang ada di sana. Lalu apa harapan Pak Kepala Balai kepada masyarakat untuk kedepannya ini dalam rangka terus semangat menanam macadamia? Harapan kami ya minat masyarakat untuk terus menanam macadamia ya Pak ya, terus tumbuh karena manfaat yang akan kita dapat sangat banyak. Selain juga bisa menjadi sumber ekonomi ya Betul. masyarakat, juga lingkungan kita bisa lebih hijau dan lebih bagus Iya. di seputaran Danau Toba. Oke. Sehingga wisata kita juga bisa nanti akan tumbuh kembang. Penggunaan air juga, sumber air nanti ya akan ada di wilayah sini Pak kan. Iya. Itu harapan Pak. Gitu ya. Ya. Kalau kendala selama ini belum nggak ada Pak? Ada Ya kendala-kendala? seperti ini Pak, kendala-kendala yang kita hadapi selama pertumbuhan macadamia memang relatif minim. Betul. Ya Pak, karena yang kendala yang pertama kemudian kebakaran itu tadi. Kebakaran aja itu tadi. Kalau pupuk semacam Kalau pupuk itu kita nggak ada masalah ya, mengembangkan sudah. kompos blok, Kompos di blok, awalnya. oke. Kemudian dengan pupuk urea itu untuk perawatannya. perawatannya. Jadi perawatan nggak ada masalah, pertumbuhan oke, dan kita mulai sudah memikirkan hasil akhirnya kita yang nampung untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Taufik Siregar atas diskusinya, ngobrol-ngobrolnya.